bila panen padi agar bersyukur ke Dewi Sri. Sedangkan kita yang pernah mendengar pelajaran di madrasah kata hamdalah yang artinya semua puji hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah tauhidnya Islam, Nusantara berpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai umatnya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ingin mendapat syafaat darinya. Itu yang akan mendapat syafaatnya bagi yang mau mengilmui dan bersanad kepada beliau, bukan hanya sekedar melakukan syariat yang diajarkan, akan tetapi tidak tahu sumber ilmu yang dilakukan dari siapa, dalam kurung masih sama atau sudah menyelisihi dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan Nabi ada dua syariat yang dilakukan oleh jasmani, yang disebut jasmani jasad, pikiran dan hati, dan ilmu keimanan Islam atau iman kepada zat yang menciptakan semua dalil, dan keilmuannya yang di wilayah rohani yang disebut rohani ruh dan jiwa. Oleh para guru keilmuan yang ada pada ruh disebut ilmu hakikat, karena hakikatnya yang telah bersaksi dan menyatakan yang berhak dituhankan itu ruhnya manusia, atau yang disebut jati dirinya manusia itu ruhnya manusia. Persaksian dan pernyataan ruhnya manusia untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Kewajiban agar kembali ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah akhir balik. Sesungguhnya bayi yang baru dilahirkan itu masih bersahadat atau yang disebut suci atau Islami setelah satu persatu panca inderanya berfungsi. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lambat laun terlupakan. Dari bayi sampai akhir balik, disitulah masa jeda. Setelah akhir balik diwajibkan bersahadat lagi atau ma'rifat kepada yang telah disaksikan saat dalam kandungan ibunya, dan ilmu ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wilayahnya jiwa atau rasa yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh. Oleh para guru dinamai ilmu hakikat dan ma'rifat agar kita mudah memahaminya. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri mokal dapat mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, karena kebanyakan mereka menyelisihi seruan ayat Al-Quran atau menyamakan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, karena imannya ditempatkan atau dipahami dengan hati pikiran, sedangkan yang dapat dipahami hati pikirannya manusia hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Orang yang salah imannya karena seperti itu seperti pemimpin NU saat ini yang menganjurkan bila panen padi agar bersyukur ke Dewi Sri. Sedangkan kita yang pernah mendengar pelajaran di madrasah kata hamdalah yang artinya semua puji hanya
pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak disebutkan untuk yang lain. Ini secara ilmu keimanan atau yang disebut ilmu hakikat. Secara syariat, bila kita dikasih agar berterima kasih, dan apa Dewi Sri itu yang menghidupkan atau yang mengasih panen yang melimpah, apa yang menanam itu Dewi Sri. Akidah NU ada yang menyesuskan dirinya sendiri atau menyamakan Tuhan dengan dirinya. Kebanyakan terjadi pada pelaku thariqah atau pengamal yang diamalkan di hati atau pikiran, dan imannya dipahami dengan hati pikiran juga. Ada pula pelaku spiritual atau sejenisnya thariqah dalam titik keheningannya, masuk di dalam bawah kesadaran kalau di istilah psikolog. Ada juga yang menyebut masuk ke alam malakut atau alam yang serba berwarna putih, dan di situ mereka beranggapan puncak ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang tidak percaya dengan dalil bahwa bumi ini bulat dan beranggapan Tuhannya seperti Nabi Adam, seperti tauhidnya kaum Wahabi, dan orang tersebut bersikeras membela kaum Wahabi karena tauhidnya serupa dengannya. Aswaja, asli wajangan Jawa, mengajarkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tan keno kinoyo opo. Aswaja, asli wajangan ahlu sunnah wal jamaah. Di kitab suci Al-Quran diserukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Keduanya ini bukti kalau semua nabi agamanya Islam, dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua manusia dilahirkan dalam keadaan Islam atau suci. Yang salah iman disebut non-muslim. Bila umat Islam di Nusantara satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, satu paham, memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah merah putih akan berkibar menuju ke barat seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Islam yang ada di Nusantara saat ini masih terjebak seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka. Ini dalam hal akidah atau tauhid yang menyerupai mereka yang setelah rusak. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.